Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang penyesuaian dengan pasangan, keuangan, sukarela untuk tidak punya anak, dan juga single parent. Yang pertama, penyesuaian dengan pasangan. Dalam perkawinan, hubungan interpersonal memainkan peran yang penting. Semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal suami dan istri pada masa lalu, maka mereka akan semakin mampu mengembangkan wawasan sosial, mau bekerja sama dengan orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam perkawinannya. Penyesuaian dengan pasangan dapat diukur dari komitmen pada kelanjutan hubungan, frekuensi bertukar pendapat, memahami dan berbagi minat, memberi dan menerima cinta, serta bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terdapat beberapa unsur yang mendukung dalam penyesuaian terhadap pasangan, yaitu konsep pasangan yang ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat dan kepentingan bersama, keserupaan nilai, konsep peran, dan perubahan dalam pola hidupnya. Yang kedua, penyesuaian keuangan. Adanya uang dan kurangnya uang memiliki pengaruh yang besar terhadap penyesuaian pasangan suami istri dalam perkawinan. Banyak istri yang tersinggung karena dianggap tidak mampu mengendalikan uang yang digunakan untuk melangsungkan hidup keluarga. Sedangkan suami juga merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan keuangan. Terutama jika istrinya bekerja setelah mereka menikah dan terpaksa berhenti bekerja ketika anak mereka lahir. Bukan hanya pendapatan mereka yang berkurang, tetapi suami harus mampu menutupi semua pengeluaran dengan pendapatannya. Penyesuaian keuangan diukur dari bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Unsur-unsur yang terkait dengan penyesuaian keuangan yaitu situasi keuangan pada awal perkawinan dan penggabungan pendapatan suami istri. Yang ketiga, sukarela untuk tidak punya anak. Alasan untuk sukarela tidak punya anak yang pertama yaitu cukup tidak ingin punya anak. Yang kedua, kurangnya keinginan untuk mengabadikan garis keluarga atau mewariskan gen seseorang. Yang ketiga, keengganan untuk mendapatkan waktu luang dan kebebasan bergerak untuk membesarkan anak dan merawatnya. Yang keempat, kewajiban keluarga atau sosial yang bersaing, seperti pengasuh utama dalam menyandang disabilitas, saudara kandung, atau orang tua. Yang kelima, pandangan bahwa memiliki anak yang mengancam perkembangan pribadi seseorang dengan menghabiskan waktu dan energi yang ingin dicurahkan untuk ambisi lain dalam hidup. Dan yang keenam, keengganan untuk mengganggu pekerjaan dan kehidupan pribadi seseorang saat ini. Selanjutnya, single parent. Orang tua tunggal atau single parent adalah orang tua yang telah menjanda ataupun menduda dengan mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak tanpa bantuan pasangannya setelah kematian, perceraian dengan pasangannya, ataupun kelahiran anak di luar nikah. Wanita sebagai single parent yang sangat riskan dalam membesarkan anaknya adalah disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah. Karena sebagian besar kehamilan sebelum menikah terjadi pada remaja. Kematangan wanita yang berstatus sebagai single parent merupakan hal yang utama dibutuhkan dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan kematangan pada wanita sebagai single parent dapat dipengaruhi caranya dalam memanajemen diri dan keluarganya, terutama dalam membentuk anak yang berkualitas. Masalah yang dihadapi single parent antara lain ancaman dan kesehatan, emosi stabil, dan juga peran ganda. Baiklah, saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman penyesuaian diri terhadap masa orang tua. Pada masa orang tua, individu banyak menghadapi penyesuaian diri terhadap perubahan yang signifikan di berbagai area kehidupannya, yang meliputi perubahan fisik dan psikologis. Selain itu juga penyesuaian diri terhadap perubahan sosial. Perubahan fisik yang terjadi pada orang tua adalah perubahan dalam penampilan. Usia madya sangat takut munculnya penilaian negatif terhadap penampilan mereka yang semakin menurun. Kemudian, perubahan dalam kemampuan indera. Perubahan yang paling merepotkan dan nampak jelas adalah perubahan pada fungsi mata dan telinga, di mana mata dan telinga mengalami penurunan fungsi. Yang selanjutnya yaitu perubahan pada keberfungsian fisiologis, yaitu dengan menurunnya fungsi-fungsi organ dalam tubuh yang berpengaruh pada jaringan tubuh bagian luar.
Yang selanjutnya yaitu perubahan pada kesehatan. Hal ini ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan, yaitu ditandai dengan kehilangan selera makan serta sulit tidur. Wanita dewasa madya sangat sulit untuk menyesuaikan diri dalam hal perubahan seksual. Pada saat memasuki masa menopause atau perubahan hidup, di mana masa menstruasi berhenti dan individu kehilangan kemampuan memelihara anak. Selanjutnya itu penyesuaian terhadap perubahan psikologis. Pria menunjukkan peningkatan nilai IQ pada saat mereka menjadi tua, sedangkan wanita menunjukkan sedikit penurunan. Karena pria secara mental harus lebih waspada dan siap untuk bersaing dalam dunia kerja daripada wanita yang untuk membawa peran sebagai pengatur rumah. Secara psikologis, lebih banyak penurunan psikologis yang dialami oleh wanita terhadap perubahan psikis yang menurun. Dengan perubahan-perubahan psikis yang tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap perubahan psikis. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap perubahan sosial. Usia madya sering membawa perubahan minat dalam kehidupan sosial sebagai pasangan yang tanggung jawab keluarganya berkurang dan status ekonomi yang meningkat. Mereka dapat lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial dibandingkan semasa mudanya. Banyak individu yang berusia madya, terutama kaum wanita, menyadari bahwa kegiatan sosial dapat menghilangkan kesepian karena anak-anaknya sudah dewasa dan berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fatil Hamzah. Saya akan menjelaskan tentang materi saya. Yang pertama yaitu bahaya karir. Ada banyak bahaya dalam pengembangan karir. Beberapa memiliki dampak yang sangat serius pada kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan mencapai jenis karir yang tepat. Rintangan lain mungkin tidak memiliki efek besar, tapi mereka dapat mencegah individu mengembangkan karir. Banyak pengusaha kaya hanya mengharapkan mereka yang telah bekerja di tempat yang sama untuk beberapa waktu untuk melamar program pengembangan karir. Bagi mereka yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, sangat sulit untuk menonjol dari kerumunan. Tapi bagi mereka yang kurang berpengalaman tentang pilihan yang tersedia bagi mereka, untuk program pengembangan karir sangat terbatas. Hambatan pengembangan karir lainnya adalah masalah pengalaman. Semakin berpengalaman dalam karir, semakin banyak tanggung jawab yang akan individu ambil. Ini berarti individu diharapkan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab yang mengarah pada lebih banyak hambatan pengembangan karir. Selain itu, menemukan diri sendiri bekerja di posisi yang tingkat tinggi yang menyiratkan banyak tanggung jawab. Jika ini masalahnya, ini dapat diterjemahkan ke dalam hambatan pengembangan karir. Individu mungkin merasa bahwa semua upaya Anda sia-sia, dan ini selanjutnya dapat mengakibatkan hambatan pengembangan karir. Untuk mengatasi hambatan pengembangan karir, individu harus memiliki keinginan untuk berhasil dalam program pengembangan karir. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi hambatan pengembangan karir adalah dengan mempraktekkan apa yang Anda pelajari di kelas pengembangan karir. Ini dapat membantu menerapkan apa yang dipelajari dengan cara praktis. Semakin banyak yang menerapkan apa yang Anda pelajari, semakin baik Anda jadinya. Yang kedua yaitu bahaya perkawinan. Salah satu bahaya dalam perkawinan adalah gangguan mental. Dampak penyakit mental pada hubungan suami istri sering menjadi dinamika yang diabaikan. Padahal penyakit mental dapat mempengaruhi pasangan satu sama lain dan bahkan anak. Mungkin karena selama ini kesehatan mental hanya berfokus pada gejala dalam diri individu dan mengabaikan pola-pola bagaimana individu saling berhubungan dalam satu hubungan. Pasangan suami istri yang memiliki penyakit mental sesungguhnya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental pasangan, begitu pula sebaliknya. Pasangan suami istri yang keduanya mengalami gangguan kesehatan mental biasanya lebih sering melewati hari dengan perdebatan dan merasa frustasi satu sama lain. Bahkan pada persoalan sepele dan perbedaan pendapat, namun bukan berarti mereka tidak saling mencintai. Mengingat umumnya terjadi bahwa pasangan menikah pasti akan bertengkar tentang tiga hal: keintiman, finansial, dan anak-anak. Sedangkan yang keempat mungkin ada tapi tidak disadari adalah penyakit mental. Terjadinya argumen dan flirtasi yang berdiri sendiri seringkali menambah kegaduhan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu bahaya hidup melajang. Para ilmuwan menemukan bahwa orang yang memilih menikah atau sedang berada dalam sebuah hubungan menuju jenjang yang lebih serius dinilai kehidupannya jauh lebih panjang daripada ia memilih untuk hidup sendiri. Orang berusia tua tanpa pasangan dengan jangka waktu yang sangat panjang ditemukan berada pada tingkat risiko kematian dini yang lebih besar dibandingkan orang dengan usia yang sama tetapi sudah menikah dan memiliki keluarga yang utuh. Hasil perbedaan antara keduanya memang sangat mencolok. Tetapi memang orang yang tidak pernah menikah atau hidup berdampingan dalam waktu jangka panjang 2 kali lebih mungkin meninggal di usia pernikahan.
Ini dibandingkan dengan orang yang telah memiliki sebuah hubungan stabil sepanjang hidupnya dan menghabiskan waktu bersama pasangan. Menurut penelitian dari Duke University Medical Center di Amerika Serikat, bahkan ketika perilaku beresiko ini diperhitungkan bahwa status perkawinan secara terus-menerus memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup sampai usia lanjut. Dilansir dari Telegraph, Dr. Ellen Ziegler dan rekan meneliti efek dari sejarah perkawinan dan waktu pernikahan pada kematian usia dini selama usia paruh baya. Pihaknya menganalisis data sebanyak 4.802 orang yang lahir di tahun 1940. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perhatian terhadap pola non-perkawinan kemungkinan akan menjadi lebih penting bagi para generasi baby boom, dilansir dari Dr. Ellen Ziegler. Pola-pola ini sendiri muncul untuk memberikan dukungan kepada berbagai tingkat sosial secara emosional dan fungsional yang telah terbukti saling berhubungan dengan kematian. Sebuah studi yang lain dilakukan secara terpisah menemukan bahwa menikah atau memiliki sebuah hubungan jangka panjang meningkatkan kemampuan masing-masing individu untuk mengatasi stres. Data dari Officer for National Statistics menunjukkan bahwa pria lajang, janda atau ibu tunggal penderita kesehatan teramat buruk dengan presentasi terbesar dari kondisi akut dan kronis yang terlihat pada kelompok ini. Selanjutnya yaitu tentang bahaya menikah kembali. Menikah kembali merupakan pilihan dan preferensi dari tiap-tiap orang. Namun hal tersebut memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Berikut beberapa dampak yang saya rangkum. Yang pertama itu kurang puas. Beberapa orang kurang puas dengan membanding-bandingkan pasangan mereka yang sekarang dengan pasangan dari pernikahan sebelumnya. Hal ini tentu dapat berujung pada pertikaian rumah tangga. Yang kedua, dampak negatif terhadap anak. Anak dapat mengalami kesulitan emosional dalam bergaul dengan sebayanya. Selain itu dapat berdampak pada kesehatan, perilaku di rumah, dan perilaku terhadap orang tua. Sikap orang tua, baik kandung maupun tiri, menjadi faktor paling berpengaruh. Yang ketiga yaitu tekanan sosial. Menikah kembali masih dipandang negatif. Bukti dari beberapa kasus di mana individu menikah dan anak mereka mendapat nyinyiran dari orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai keberhasilan, prestasi, kepuasan, dan penyesuaian diri. Yang pertama yaitu keberhasilan, di mana artinya yaitu merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita raih. Yang kedua yaitu prestasi, merupakan suatu perwujudan dari bakat atau kemampuan seseorang yang menonjol pada suatu bidang tertentu. Yang ketiga yaitu kepuasan, merupakan suatu keadaan yang dirasakan setelah mengalami suatu kinerja atau hasil yang telah memenuhi berbagai harapannya. Dan yang keempat yaitu penyesuaian pribadi, merupakan suatu kemampuan individu dalam memenuhi salah satu kebutuhan psikologis dan mampu menerima diri serta menikmati hidup tanpa adanya jenis konflik lainnya. Nah, dari keempat ini, keberhasilan, prestasi, kepuasan, dan penyesuaian pribadi ini, itu merupakan suatu hal yang bersifat reward atau hasil dari pencapaian seseorang atau kemampuan individu yang kemudian ketika itu diraih, itu dapat mencapai suatu hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya.